Jika seseorang itu didatangi warid oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan-kebiasaan yang sudah dia lakukan itu akan runtuh dengan sendiri. Dan hal inilah yang oleh para ulama ahli tasawuf itu mengistilahkannya dengan apa? Jazbah. Jazbah atau jazb itu artinya adalah dicabut. Dicabut apanya? Dicabut ikhtiarnya. Kalau ikhtiarnya dicabut, sehingga ikhtiarnya itu adalah ikhtiar Allah Ta'ala. Gitu ya. Lantaran atau sebabnya kenapa? Nah, ini akan saya bacakan redaksi dari Al-Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Iqadil Himam. Beliau mengatakan, وَقَدْ تَتَرَدَّفُ عَلَيْهِ أَنْوَارُ تِلْكَ الْمَحَبَّةِ وَالشَّوْقِ فَتَغِيبُهُ فَتُغَيِّبُهُ عَنْ حِسِّهِ بِالْكُلِّيَّةِ wahwal jad. Dan terkadang cahaya-cahaya kecintaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala wasyauq, dan cahaya-cahaya kerinduan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang cahaya tersebut itu bertumpuk-tumpuk gitu, bertumpuk-tumpuk, sehingga saking banyaknya cahaya mahabbah dan syauq itu seorang manusia itu fatughayyibuhu, cahaya-cahaya tersebut bisa menenggelamkan seseorang an hissihi bil kulliyah, bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'allum ta'lim nafni intifadha qaratatib ifadah wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiwa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa, subscriber yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala sehingga bisa kita mengaji bersama-sama, menuntut ilmu bersama-sama dengan melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala hadiniya wa ala kulliyatis salihah wa ala man bi aslafna salihin wa ala hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabihi Al-Hikam wa Sya'ali al-Mutaqi al-Hindi fi kitabin Nahjil Atam babul wirdi wal warid ila anqal halaman pokoknya tadi iya kurang pura halaman berapa 168. Mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaika hudimatil awaidu alaika innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Mata waradat, kapan teko apa al waridatu pira-pira warid, al ilahiyatu kang bangsa pangeran, ilaika maring sira hudimat mongko den rubuhaken apa al awaidu pira-pira kebiasaan. Adat jamaknya adatun awaid alaika ing atase sira innal muluka temen setuhune pira-pira raja idza dakhulu nalikane manjing sapa muluk qaryatan ing desa kampung afsaduha mongko asaduha mongko ngrusak sapa muluk ing qarya. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih melanjutkan bab tentang wirid dan warid
Dan pada malam sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat. Hakikat. Apa itu hakikat? Seperti yang diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, bahwa hakikat itu adalah ma yaridu ala qalbi al-arifi min tajalliyatil ulumi wal hikam wal ma'arif. Hakikat adalah segala sesuatu yang datang kepada hatinya seseorang yang ahli ma'rifat, yang berupa penampakan-penampakan ilmu, penampakan hikmah-hikmah, penampakan kemarifatan. Dan hal ini bisa mencakup kasyaf ya. Kasyaf tentang satu hal, satu perkara, satu kejadian yang terjadi di masa yang lalu atau masa yang akan datang. Itu termasuk bagian daripada ilmu hakikat. Kemudian Syekh Ibnu Abbad rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya, beliau menafsirkan hakikat atau ilmu hakikat itu dengan apa? Al-ulumul ladunniyah allati yaktifuha Allahu al-haqqu ta'ala, yaktifuha al-haqqu ta'ala fi asraril arifin inda bara'atihim min ad-da'wa wa taharrurihim min dzikr al-asya' wa ta'arrudihim bil laji' wal iftiqar lima yaftahu ilaihimul maula. Jadi kata beliau, hakikat itu adalah ilmu-ilmu yang didapatkan oleh seorang ahli ma'rifat, di mana ilmu laduni ini Allah Ta'ala menempatkannya di dalam sirnya para orang-orang yang ahli ma'rifat ketika mereka itu sudah terbebas dari jeratan hawa nafsu dan mereka sudah merdeka dari kecintaan kepada selain Allah. Itu intinya. Nah, dan hal inilah yang oleh para arifin, oleh para ulama mengistilahkannya dengan beberapa istilah, yaitu istilah tajalli, dan sudah kita jelaskan semalam itu apa itu tajalli, atau dengan al-fana atau al-baqa, kemudian juga jazb. Nah, pada hikmah yang pada malam hari ini masih menyambung ya. Masih menyambung tentang pembahasan tersebut, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala menyatakan, mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaika hudimatul awaidu alaika. Kapan? Ketika Allah Ta'ala itu menurunkan warid-warid ketuhanan kepadamu, kepada seorang manusia, maka kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi itu akan dirobohkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana maksudnya itu? Oke, sebelum itu kan kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu warid-warid. Warid itu ya sudah kita jelaskan kemarin, yaitu makna-makna, rahasia-rahasia ulum ladunniyah, ilmu-ilmu ladunni yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Ketika mereka itu sudah melepaskan dirinya dari cinta kepada dunia, maka warid ini bisa datang. Yang oleh para ulama ahli tasawuf itu mereka mengejar hal tersebut dengan proses yang namanya riyadhah atau mujahadah. Dan hal ini juga dicontohkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan kisah beliau di dalam kitab Syarah Manaqib yang nanti akan kita bahas. Ya. Yang pada intinya ketika seseorang itu didatangi warid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebiasaan-kebiasaan yang sudah dia lakukan itu akan runtuh dengan sendiri. Dan hal inilah yang oleh para ulama ahli tasawuf itu mengistilahkannya dengan apa? Jazbah. Jazbah atau jazb itu artinya adalah dicabut. Dicabut apanya? Dicabut ikhtiarnya. Kalau ikhtiarnya dicabut, sehingga ikhtiarnya itu adalah ikhtiar Allah Ta'ala. Gitu ya. Lantaran atau sebabnya kenapa? Nah, ini akan saya bacakan redaksi dari Al-Imam
Ibnu Ajibah rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqadul Himam, beliau mengatakan wa qad tataraddafu alaihi anwaru tilkal mahabbati wasyauq fataghibuhu fatughayyibuhu an hissihi bil kulliyah wa huwal jad. Dan terkadang cahaya-cahaya kecintaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala wasyauq, dan cahaya-cahaya kerinduan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang cahaya tersebut itu bertumpuk-tumpuk gitu, bertumpuk-tumpuk, sehingga saking banyaknya cahaya mahabbah dan syauq itu seorang manusia itu fatughayyibuhu, cahaya-cahaya tersebut bisa menenggelamkan seseorang an hissihi bil kulliyah, bisa menenggelamkan seseorang dari hisnya, dari kesadaran, bukan kesadaran, dari kontrol dirinya, dari ikhtiarnya, dari gerakan atau tadi kontrol atau ikhtiar manusia bil kulliyah secara keseluruhan. Wahwa, dan ini namanya adalah al-jazbu, jazb. Ya, maksudnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dimajdubkan itu, mereka itu berada dalam posisi apa? Posisi tenggelam dalam cinta Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hal ini dikaitkan dengan teks dari hikamnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mata waradatul waridatul ilahiyah hudimat al-awaidu alaika. Ketika cahaya-cahaya mahabbah kepada Allah Ta'ala, cahaya-cahaya syauq kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bertumpuk-tumpuk, sudah sangat banyak di dalam hati seseorang, maka cahaya-cahaya ini akan apa? Akan merobohkan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh seorang hamba. Contoh, ketika seorang manusia dengan ikhtiarnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan pakaian yang rapi, gitu kan? Memakai sorban, memakai jubah, memakai udeng, memakai imamah, ya kan, serba wangi dan seterusnya. Dia mulai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai dengan salam, biasanya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya akramul khalqa ala Allah, assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamul makan, dan seterusnya. Nah, tiba-tiba karena cahaya waridat atau cahaya mahabbah kepada Allah Ta'ala, cahaya syauq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat menjatuhi dirinya, sehingga dia tenggelam dalam cahaya itu. Akhirnya apa? Kebiasaan-kebiasaan ikhtiar manusia itu, atau tadi adab doa yang seharusnya rapi, yang seharusnya bersih, yang seharusnya sopan, yang seharusnya menggunakan suara yang lembut, suara yang menunjukkan adab dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasannya ya karena ini. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Semuanya para raja ketika mereka memasuki sebuah perkampungan, maka afsaduha, maka mereka akan menghancurkannya. Maksudnya, ketika cahaya Allah Subhanahu wa taala memasuki rohaniah seorang manusia, maka kebiasaan-kebiasaan manusia itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tersisa adalah iradahnya Allah Ta'ala, yang tersisa adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala inginkan kepada dirinya terjadi. Sehingga setelah itu dia itu apa? Dia itu akan mendapatkan haqaiq tadi yang semalam dijelaskan itu, yaitu apa semalam itu? Haqaiq mayaridu ala qalbil arif, tajalliyatil ulum wal hikam wal ma'arif. Penampakan ilmu-ilmu laduni Allah berikan kepada dirinya, ya kan? Mukasyafah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, ya kan? Sehingga ketika dia itu melihat seseorang, dia bukan melihat jasadnya, tapi yang dia lihat adalah
ruhnya. Sementara manusia itu meskipun jasadnya itu adalah seorang yang misalnya ya memakai pakaian yang rapi, pakai baju koko, pakai peci putih, bahkan peci haji, pakai sarung dan seterusnya. Tadi kan yang dilihat oleh seseorang yang tadi yang ditajallikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadwahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia lihat itu tidak lagi menjadi manusia. Yang dilihat bukan zahirnya, tapi yang dilihat adalah kerohaniannya. Ketika kerohaniannya itu buruk, bahkan sifatnya itu seperti sifatnya, maka dia memanggilnya dengan panggilan hewan. Ada yang monyet lah, ada yang ular, ada yang babi, ada yang anjing dan segala macam. Ini hanya dialami oleh mereka para arifin. Jadi jangan salah, hal ini ternyata ada ilmunya. Bahkan siapa tadi? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sudah menjelaskan hal ini dalam hikmahnya, dalam hikamnya. Makanya kalau ngaji itu yang benar, bro. Ngajinya yang jero, ngajinya yang luas, supaya wawasan luas itu tidak, ketika seseorang memiliki wawasan yang luas itu tidak akan gampang untuk menyalahkan orang lain. Gitu. Ya ibaratnya, ini nih ilmu tasawuf itu adalah ilmu rasa, dan ini sudah saya tekankan berkali-kali. Dan ilmu syariat, ya itu tidak akan sinkron dengan hal ini. Dalam arti syariat tidak akan bisa menyalahkan hal ini. Kenapa? Karena bukan ranahnya. Syariat itu menghukumi zahir, sementara hakikat itu menghukumi batin. Gitu. Ketika batin itu dihukumi, dihakimi oleh ilmu syariat, ya nggak bakalan jadi, bro. Ya meskipun para ulama-ulama mengatakan bahwasanya asyariatu al-haqiqatu bila syariatin zandaqatu. Yang sering kita mendengar hal yang demikian, di mana hakikat tanpa syariat itu adalah zandaq. Apa itu zandaq? Yaitu seseorang yang keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kita bicarakan sekarang itu bukan itu, tapi apa? Kondisi di mana seseorang sudah mencapai, katakanlah tadi jazab, atau yang sedang ditajallikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat tidak akan bisa masuk ke ranah sana, ke ranah itu. Nah, sehingga ketika kita ingin katakanlah menilai seseorang yang sedang dalam keadaan tajalli, dalam keadaan fana atau dalam keadaan jazab, ya kita lihat perbuatan tiap harinya bagaimana salatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kedermawanannya kepada orang lain, bagaimana zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika sudah kita melihat semuanya, ibadah-ibadahnya segala macam, dan kemudian memang sesuai dengan syariat, kemudian kita menuduhnya dengan tuduhan yang tidak sesuai dengan ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ilmu hakikat, hati-hati. Karena hal ini bisa menjadi bumerang buat kita semua, ya. Apalagi hal ini adalah hal yang sangat-sangat riskan, sangat-sangat berbahaya bagi diri kita, ya. Sehingga perlu kita pahami nih. Lalu kemudian, apakah hal yang seperti itu dibuat-buat oleh seseorang yang ditajallikan oleh Allah Ta'ala, atau oleh seseorang yang sedang dalam keadaan fana, sedang dalam keadaan baqo, sedang dalam keadaan jazab? Apakah itu dibuat-buat? Enggak. Di sini sudah dijelaskan oleh beliau Imam Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Iqadul Himam, halaman 373. Ini kalian punya kitabnya, silahkan dibuka. Kata beliau, faman lam tarid alaihi hadhihi alwaridatu ikhtiyaran falyata'arrad laha bi suhbatil arifin ahlul iksir alladhi yaqlibul a'yan. Barang siapa yang waridat atau warid-warid ini datang kepadanya tidak dalam keadaan ikhtiar, maka falyata'arrad laha bi suhbatil arifin. Maka hendaknya dia itu menyodorkan hal ini kepada para arifin ahli iksir. Faman lam tarid alaihi hadhil waridatu, barang siapa
yang waridat ini tidak datang dalam keadaan ikhtiar. Falyata'arrad laha bi suhbatil arifin ahlal iksir alladhi yaqlibul a'yan. Seseorang yang warid dari Allah Ta'ala ini datangnya itu tidak dalam keadaan ikhtiar. Maksudnya ketika kita ingin mengecek, ingin memastikan apakah hal ini benar atau tidak. Sementara dia memang warid ini tidak datang dalam secara diingin-inginkan oleh dirinya. Ya maka falyata'arradlah bi-suhbatil arifin. Sodorkan saja pada mereka para ahli ma'rifat. Lihat saja komentar mereka bagaimana. Kalau memang benar berarti benar. Kalau memang salah berarti salah. Gitu. Nah, sehingga ya kita tentunya perlu hati-hati, ya kan, perlu hati-hati dalam menghukumi orang lain, terutama seseorang atau mereka yang berada dalam keadaan tajalli, orang yang ditajallikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu dalam keadaan fana, yang mereka itu dalam keadaan jadab. Itu harus ada. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, sebenarnya di zaman Rasulullah itu sudah ada apa enggak sih? Hal ini sudah ada, apakah sudah ada di zaman Rasul atau belum? Itu karena ada sering pertanyaan, ada banyak pertanyaan yang seperti itu. Oke. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadrak, Imam Baihaqi dalam Sya'bul Iman dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil anwarul haqqiyah inna nura." Ulangi. Inna nura idza dakhala sadra, sungguhnya cahaya. Ketika idza dakhala sadra, ketika masuk ke dalam hati, insyaraha lahu, maka hati itu atau dada itu akan yansyari, akan menjadi lapang. Wan fasah, dan dia akan terlepas. Terus ada yang bertanya dari kalangan sahabat, "Qila ya Rasulullah, hal lidzalika min alamati?" Ya Rasulullah, apakah di situ ada tandanya? Na'am. Ada, kata Rasul. At-tajafi an daril qurur. Yang pertama, menjauhkan diri. Hatinya itu jauh dari dunia yang menipu. Wal inabati ila daril khulud, dan kembali kepada alam yang abadi, yaitu akhirat. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulihi, dan bersiap-siap untuk kematian sebelum datangnya kematian. Nah, sehingga di sini Rasulullah SAW dalam hadisnya sudah menjelaskan bahwa ada golongan-golongan yang mereka itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hatinya. Dan cahaya ini dapat membuat hatinya itu menjadi tenang, insyirah, menjadi lapang, wanfasah, jadi luas. Dan ada tanda. Apa tandanya? Tadi at-tajafi an dari. Itu tidak suka lagi dengan dunia. Tidak suka, tidak mencintainya. Tidak suka, tidak cinta. Ya bukan berarti orang yang tidak mencintai dunia itu, dunia tidak ada di tangannya. Ya enggak seperti itu. Ya, dan ini juga sudah saya jelaskan di pengajian-pengajian sebelumnya. Kayak itu yang pertama. Dia tidak suka terhadap dunia. Tidak cinta terhadap dunia. Bukan tidak megang dunia ya, tidak cinta terhadap dunia. Yang kedua, wal inabati ila daril khulud. Yang kedua, dia itu kembali kepada akhirat. Dar atau dunia, alam yang abadi, akhirat. Apalagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Ya, tanda yang ketiga itu adalah dia bersiap-siap untuk kematian. Maksudnya bersiap-siap mengumpulkan bekal untuk menghadapi kematian.
sebelum kematian itu datang. Nah, sehingga rata-rata dari mereka para aulia Allah Ta'ala, para aulia Allah Ta'ala, para kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka dalam keadaan tajalli, ketika mereka dalam keadaan fana, ketika mereka dalam keadaan majdub, yang mereka bahas itu apa? Ya paling 3 hal ini. Tidak mencintai dunia, kemudian kembali kepada akhirat, dan yang ketiga adalah bersiap-siap untuk mengumpulkan bekal untuk menghadapi kematian. Nah, sehingga ketika 3 hal ini digabungkan, ada dalam diri seseorang, dia itu akan bisa yafhamu anillah, dia bisa memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, efeknya dia tidak cinta dunia. Satu. Kemudian wal inabati ila darul khulud, dia akan kembali kepada akhirat. Kenapa? Ya karena di akhirat itu ada kekasih Allah. Dia akan bisa bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di dunia kan katakanlah ada penghalang. Apa penghalangnya? Ya jasad dia, jasad dirinya. Jasad dirinya ini menjadi penghalang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bertemu kalau di dunia ini, yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hatinya, adalah ruhnya. Ya. Itu. Sementara di akhirat kan tidak hanya jasad, tidak hanya ruh, tapi ruh dengan jasad sekaligus. Gitu ya. Sehingga ini adalah salah satu dalil di mana di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebenarnya sudah ada. Cuman kita yang pengetahuannya kurang. Ya, kemudian ketika memahami nur, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Gitu kan? Ya, ulama syariat, ulama zahir nanti akan menafsiri, mengomentari hadis ini dengan komentar yang tidak sesuai dengan hakikat. Karena yang dibahas di dalam hadis ini, yang tadi hadis ini adalah riwayat dari Imam Hakim dalam Mustadrak dan juga Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, itu sudah jelas. Makanya ketika kita mendapati seseorang yang ditajallikan oleh Allah Ta'ala, seseorang yang dimajdubkan oleh Allah Ta'ala, seseorang yang fanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan suudzon kepada mereka karena efeknya berbahaya. Ya kan? Itu satu, poin pertama. Poin kedua, ya ada hal yang harus diketahui oleh diri kita. Jadi mana tadi saya? Oke, sebab seseorang itu ditajallikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakikat-hakikat, dengan ilmu-ilmu laduni, ya kan? Itu hanya berlaku bagi seseorang yang sudah mencapai maqam nihaya, ahlun nihaya. Jadi ketika seseorang menjalani thariqah, ya thariqah apapun itu, Qadiriyah, Syabandiyah, Syatariyah, Rifa'iyah, Syadiliyah, ataupun yang lain, sama aja. Kalau dia masih dalam maqam ahlul bidayah, ya, maqam ahlul bidayah, itu dalam dirinya harus ada khaufun muz'ajun, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Satu. Yang kedua, syauqun muqliqun. Yang kedua adalah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat, yang membuat dirinya itu goncang. Supaya apa? Dua hal ini harus ada dalam diri seorang ahlul bidayah, para muridin khususnya, liturahilahu an syahawatihi wa awaidihi, agar dua hal ini dapat mengantarkan dirinya, melepaskan dirinya dari syahwat-syahwatnya dan kebiasaan-kebiasaannya. Itu ya. Nah, sehingga nanti ketika dua hal ini sudah ada, maka dia akan
baru bisa dia mencapai tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ada, jangan harap Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada dirinya, baik tajalli zat, tajalli sifat, tajalli af'al. Itu ya. Nah, tadi ada tambahan satu lagi. Istilah tajalli, istilah fana, istilah jazat ini oleh para ahli tasawuf itu juga menggunakan nafahat, menggunakan istilah nafahat itu artinya tiupan. Dalam sebuah ayat Allah Taala, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inna lillahi nafahatin fata'arradu li nafahatihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tiupan-tiupan. Tiupan apa ini? Tiupan apa? Tiupan kerohanian tadi yang dijelaskan. Bisa berarti waridat, bisa berarti tajalliyat, bisa berarti tadi jazb. Ya kan? Dan dalam hadis ini jelas, inna lillahi nafahatin. Sungguhnya Allah taala itu memiliki tiupan-tiupan. Lalu ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah taala itu memiliki nafahat, lalu kita harus bagaimana? Fata'arradu li nafahatihi, maka carilah oleh kalian tiupan-tiupan atau nafahatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena cahaya. Allah Taala memiliki cahaya. Maka cahaya-cahaya Allah Taala ini kita cari. Bagaimana caranya? Ikuti tarikat, amalkan tarikat. Tarikat itu berzikir. Berzikir fungsinya banyak. Yang fungsi terbesarnya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya kan? Untuk menundukkan hawa nafsu supaya kita tidak menuhankan hawa nafsu kita, tidak menuhankan ilmu kita, tidak menuhankan pengetahuan kita, tidak menuhankan amal-amal kita, tapi yang kita pertuhankan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi aslinya banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah ada. Cuma pemahaman kita yang cetek, yang pendek, sehingga gampang untuk menyalahkan orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nafahat, memberikan jazab, memberikan tajalliyat, memberikan anwarullah taala, memberikan al-ulum ladunniyah pada seseorang, kemudian kita gampang untuk mengingkarinya. Sehingga kita harus hati-hati. Ya, harus waspada, harus hati-hati agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya hikmah al-waridu ta'ti min hadratil qahari. Wallahu taala alam bis-shawab. Oke, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, Bro. Oke, tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.